Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Uliani dan teman sekelompok saya Arif Maulana. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami akan membahas Project Big Challenge dengan problem. Kami diminta untuk membuat program dalam bentuk modular yang dapat membaca data dari sebuah file teks, mengubah karakter kata menjadi huruf kecil, melakukan scoring kata berdasarkan metode scoring tertentu, menghimpun kata-kata dengan skor yang sama urut berdasarkan abjad, dan mengurutkan skor kata dari yang paling besar ke yang paling kecil. Hasil pengurutan itu kemudian disimpan dalam sebuah file binary dengan susunan sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini semua. Selanjutnya, kami juga diminta untuk menampilkan maksimum N kata dengan nilai skor terbesar ke layar monitor. Nilai N diinput oleh user via keyboard. Selain itu, kami juga diminta untuk menampilkan kata dalam skor yang sama menurut abjad. Untuk contoh di atas, kata kopi dan piko sama-sama memiliki skor 435, maka ditampilkan kopi terlebih dahulu baru kemudian kata piko. Selanjutnya kita harus menentukan metode scoring apa yang kita pakai. Jadi kami memakai metode scoring Polybius Square Cheaper. Selanjutnya langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah buka file input tersebut, baca baris per baris sampai akhir dari file dan hilangkan semua tanda baca yang ada dalam setiap baris serta ubah semua karakter menjadi huruf kecil. Ambil kata-kata yang ada di dalam setiap baris, gunakan fungsi strto. Gunakan array dan struct untuk menghimpun nilai skor kata dan panjang kata. Gunakan metode pengurutan sederhana seperti bubble sort, selection sort, atau insert sort untuk melakukan pengurutan. Selanjutnya, menu pilihan ditampilkan di monitor. Pilihan dapat ditentukan oleh user. Program dilanjutkan sesuai pilihan user. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode scoring kami, yaitu Polybius Square Cheaper. Polybius Square Cheaper secara umum merupakan teknik enkripsi yang berfungsi untuk mengubah suatu pesan menjadi angka tertentu dengan menggunakan tabel yang telah ditetapkan. Pesan ini akan menjadi suatu angka yang berpasangan menurut petunjuk dari tabel, dan setiap angka yang berpasangan mewakili suatu huruf atau angka. Di sini kita bisa melihat tabelnya, ini sudah ada tabel. Nah, contohnya itu kita mengurutkan dulu. Yang pertama ada A, bisa kita lihat di sini A11, B12, C13 dan seterusnya. Contohnya informatika 22, I sebagai 23, N sebagai 32, F sebagai 16 dan selanjutnya. Setelah itu kita tambahkan semua jumlahnya dan hasilnya 283. Jadi skor dari informatika 22 yaitu 283. Sekian dari kelompok kami. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan tadi. Kemudian ada fungsi memproses data. Dalam proyek kali ini, fungsi memproses data merupakan salah satu fungsi yang penting, di mana fungsi ini menerima string data sebagai input yang berisi kata-kata yang dipisahkan oleh spasi, yaitu menggunakan fungsi strtalk, di mana fungsi ini akan mengambil satu kata yang dipisahkan dengan spasi, kemudian kata tersebut akan dimasukkan ke dalam algoritma scoring yang telah dijelaskan tadi. Pertama, fungsi ini mengalokasikan memori untuk salinan data yang akan diproses. Fungsi memproses data ini juga berkaitan dengan fungsi membebaskan memori. Kemudian, inisialisasi struktur data skor dengan skor awal 0, jumlah kata awal 0, dan array kata yang kosong. Fungsi ini menggunakan strtalk untuk memisahkan kata-kata dalam salinan data menggunakan spasi sebagai pemisah. Untuk setiap kata yang dipisahkan, fungsi ini meningkatkan jumlah kata, mengalokasikan memori untuk kata tersebut, dan menambahkan kata dan skornya ke struktur data skor. Fungsi ini juga menghitung total skor dengan memanggil fungsi hitung skor untuk setiap kata setelah semua kata diproses. Fungsi ini mengembalikan pointer ke struktur data skor yang telah diisi.
Nah, kemudian fungsi menampilkan kata teratas. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan n kata dengan skor tertinggi dari struktur data skor. Fungsi ini menerima pointer ke struktur data skor dan angka n sebagai input. Jika n melebihi jumlah kata yang ada, n akan diatur menjadi jumlah kata yang maksimal. Fungsi ini menggunakan perulangan untuk mencetak kata skor dan panjang kata dari kata-kata teratas. Kemudian ada fungsi mengurutkan kata. Fungsi ini mengurutkan kata-kata dalam data skor secara menurun berdasarkan nilai skor. Fungsi ini kami namakan dengan fungsi bubble sort atau mengurutkan kata menggunakan metode bubble sort, yaitu mengurutkan data berdasarkan algoritma bubble sort. Fungsi ini menerima pointer ke struktur data skor sebagai input dan menggunakan perulangan bersarang untuk membandingkan dan menukar posisi kata-kata berdasarkan skornya. Dan kemudian yaitu fungsi utama atau fungsi terakhir dari program kali ini. Fungsi utama ini meminta pengguna untuk memasukkan nama file input, kemudian program akan menggunakan fungsi baca file untuk membaca isi file tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam membaca file, program berhenti. Jika file berhasil dibaca, program menggunakan fungsi proses data untuk memproses data teks dan menghasilkan pointer ke struktur data skor. Selanjutnya, program memasuki loop yang berjalan sampai pengguna memilih opsi 3 untuk keluar. Jika pengguna memilih opsi 1, program menggunakan fungsi simpan ke file binner untuk menyimpan data ke dalam file binner dengan nama output bin. Program mencetak pesan yang sesuai jika pengguna memilih opsi 2. Jika pengguna memilih opsi 2, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai n. Program menggunakan fungsi bubble sort untuk mengurutkan kata-kata berdasarkan skornya. Kemudian menggunakan fungsi tampilkan kata teratas untuk menampilkan n kata dengan skor tertinggi. Setelah loop selesai, program membebaskan memori yang dialokasikan untuk struktur data skor dan kata-kata di dalamnya, serta membebaskan memori untuk data yang dibaca dari file. Dan kemudian ketika user memasukkan angka 3, maka program akan berakhir. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.